Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman dimanapun kalian berada. Terima kasih telah membeli Kompas Anti Boncos. Arahin duit bukan sekedar ngeluarin. Nah, di sini aku mau berbagi tutorial tentang cara penggunaan Kompas Anti Boncos ini. Begitu teman-teman beli produk ini, teman-teman kan mendapatkan produk dalam bentuk file PDF. Tampilannya akan seperti ini ada covernya, lalu nanti ada panduan penggunaan menggunakan laptop, penggunaan dengan handphone, dan juga ada akses template-nya. Nah, ini nanti bisa diklik Google nyambung ke tutorialnya untuk via laptop, dan ini via handphone, dan ini nanti akses template-nya. Tapi sebelum ke akses template, aku mau jelasin dulu apa sih Kompas Anti Boncos ini. Kita lanjut aja langsung ke tahap yang pertama, yaitu cara pakai. Ada 4 langkah mudah. Yang pertama ada isi identitas, cukup isi nama, bulan, dan juga tahun yang sedang berjalan. Nanti data ini ada di bagian dashboard. Yang kedua ada set budget dan juga kategori. Diisi kategori dan juga nominal targetnya di kolom-kolom 4 tipe transaksi. Ada budget planner, ada income tracker, ada saving tracker, dan terakhir ada bill tracker. Di bill tracker yang diisi ada 3, selain kategori dan juga nominal target, tapi ada juga due date atau tanggal jatuh tempo. Namanya tagihan pasti ada tanggal jatuh tempo ya teman-teman. Dan untuk 4 transaksi ini kategorinya tuh teman-teman bebas bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi bisa disesuaikan. Terus tahap yang ketiga, ini adalah tahap yang paling sering akan teman-teman gunakan setiap harinya. Teman-teman itu mencatat transaksi hariannya. Yang diisi apa aja, tanggalnya, jenis transaksinya, 4 tadi masuknya ke yang mana, terus kategorinya. Ini nanti otomatis terisi sesuai dengan yang sudah teman-teman setting di dashboard. Kemudian jumlahnya dan juga keterangan. Untuk keterangan opsional, boleh diisi boleh enggak, tapi baiknya sih diisi biar gampang untuk trackingnya. Nah, setiap transaksi yang diisi itu akan otomatis update di data dan juga grafik di dashboard secara real time gitu. Terus yang terakhir, teman-teman cukup tinggal pantau dashboard aja, karena semua data yang diinput di sheet transaksi akan otomatis terupdate di dashboard. Di dashboard ada apa aja? Di dashboard itu ada ringkasan keuangan, nanti ada total pendapatannya, ada total pengeluarannya, ada sisa saldonya, dan juga ada progres tabungannya. Kemudian di dashboard itu ada juga grafik analisis. Grafik analisisnya ada 3, perbandingan pendapatan dengan pengeluaran, terus 10 top kategori pengeluarannya kemana aja, dan ada juga perbandingan antara budget dengan aktual. Terus yang terakhir ada monthly reflection. Ini ada rangkuman dan insight secara otomatis tentang kondisi keuangan teman-teman ada di mana. Ini akan berubah sesuai dengan kondisi keuangan teman-teman. Gitu. Terus nanti ada macam-macam arti statusnya. Ini teman-teman bisa baca masing-masing biar nggak kelamaan tutorialnya. Kita akan langsung aja ke Excel-nya ya teman-teman, ke Google Sheet-nya. Kita bisa akses dari sini. Oke, nah begitu teman-teman klik linknya, tampilan pertamanya tuh akan seperti ini. Ada 3 sheet, ada sheet panduan, ada transaksi, dan juga ada dashboard. Nah, panduan ini sama dengan yang ada di PDF. Cuman beda versi aja, tapi secara isi keseluruhan ini sama. Kenapa ada sheet panduan lagi? Karena biar kalau teman-teman lupa atau bingung, teman-teman bisa ke sheet panduan untuk melihat, ya kan? Nah, terus sesuai dengan instruksi di cara penggunaan tadi, yang pertama adalah sheet dashboard, itu kita ganti nama. Tapi kita nggak bisa langsung ganti nama. Kenapa? Karena ini nggak akan bisa diedit nih teman-teman. Ini dihapus nggak bisa, diedit nggak bisa. Kenapa? Karena statusnya di sini adalah hanya lihat. Jadi teman-teman belum bisa menggunakan sheet ini. Langkah pertama, teman-teman harus klik file di ujung pojok kiri, buat salinan, terus pilih lagi buat salinan.
Kita tunggu dulu. Nah, oke, ini sudah tersimpan ke drive-nya teman-teman. Nanti diingat ya akun Google-nya yang teman-teman pakai di pojok kanan atas. Ini akun Google yang teman-teman gunakan. Filenya itu tersimpan di situ. Nah, di bagian ini yang telah disalin baru yang bisa kita revisi. Kita langsung aja ke dashboard. Tahap pertama ganti nama. Namanya diganti, misalnya Gauri. Tuh, bisa kita ganti, kita save. Terus yang kedua adalah ganti bulan dan juga tahun. Kita anggap aja bulannya tetap ya, Juli, tahunnya tetap 2026. Setelah nama dan tahun kita ke bawah. Kita langsung ke income tracker, isi bekal tracker pendapatan bulan ini. Sumber pendapatan teman-teman tuh dari mana aja? Ini aku udah ada kasih contoh, gaji pokok dan juga freelance. Misalnya targetnya 5 juta dan target freelance-nya 1 juta. Yang diisi kategori dan juga target. Baik income tracker, baik budget planner, maupun saving tracker, itu yang diisi 2, kategori sama target. Kecuali bill tracker, dia ada tambahan due date. Untuk kategori, ini bisa disesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman. Contoh nih ya, kategori di sini kalau teman-teman isi, itu akan otomatis terupdate juga di transaksi drop down-nya. Kita kasih contoh dulu, misalnya tanggal 30 ada income. Di sini cuma ada 2, gaji pokok dan juga freelance. Terus teman-teman, aku punya sumber income lain nih Kak. Misalnya teman-teman ada side job atau ada bonus, misalnya ada bonus. Aku dapat bonus nih Kak, dapat bonus nanti 5 juta misalnya. 500.000 nih. Kita masukin dulu. Ini hanya contoh ya, teman-teman. Masukin bonus di sini, maka di sini nanti akan muncul bonus. Jadi yang awal mulanya hanya gaji pokok, freelance, terus muncul bonus karena teman-teman menambahkan bonus di sini. Jadi kategori ini bisa teman-teman isi sesuai kebutuhan teman-teman. Ini kita hapus aja. Jadi ini bisa dihapus, bisa diedit ya, bagian kategori dan juga target. Terus setelah income diisi, lanjut ke budget tracker. Di budget tracker sama yang diisi kategori dan juga target. Ini bisa diisi sesuai kebutuhan, bisa ditambahkan. Terus bedanya di budget planner ini itu ada progress. Progress ini ada barnya. Ada yang warna hijau dan ada yang warna merah. Kenapa warna merah? Karena teman-teman, misalnya contoh budget bulanan itu setting targetnya 200.000, tetapi ternyata aktualnya 200.000. Nah, dia akan berubah menjadi merah bar chartnya karena dia lebih dari 100%. Tapi selama itu 100% ke bawah masih on track, maka bar chartnya akan berwarna hijau. Nah, jadi ini lebih gampang ya buat dilihat. Nah, oke, selanjutnya ada bill tracker. Bill tracker diisi juga sama, kategorinya boleh disesuaikan, due date, tanggal jatuh tempo diisi, targetnya juga diisi. Nanti di sini ada status. Kalau di bill tracker, statusnya adalah lunas, belum dibayar, atau belum diatur. Kalau lunas berarti udah dibayar semua penuh. Kalau belum lunas, berarti baru bayar sebagian. Contoh sih di sini listrik ya. Misalnya kita udah tahu nih kebutuhan listrik sebulan sih habis 200.000. Cuman aku isi tokennya 100.000 dulu deh. Nanti dia muncul nih keterangan belum lunas. Atau misalnya teman-teman ada cicilan motor, masukin gitu bisa. Terus wifi gitu. Nah, ini ada wifi tuh bayarnya 150 tapi belum dibayar, dia akan muncul statusnya belum dibayar. Ini kan wifi belum dibayar. Kita kasih contoh di transaksi ya. Misalnya ini bill, kita masuk wifi, kita bayar. Tadi wifi berapa? 150. Kita masukin 150.000. Keterangannya akan berubah otomatis menjadi lunas. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada transaksi terakhir yaitu saving tracker, yaitu
progres tabungan teman-teman itu gimana, mau nabung apa, berapa. Nah, di sini ada tabungan saat ini, dana darurat, liburan, bisa disesuaikan lagi sesuai kebutuhan teman-teman, targetnya juga bisa diisi. Nah, ini kenapa ya kok ada tabungan saat ini? Nah, tabungan saat ini itu aku lebih kayak gini, misalnya ini kan bulan Juli, aku tuh mau nabung target misalnya 10 juta contoh. Nah, dari 10 juta itu, aku kan udah nabung dari bulan-bulan sebelumnya nih. Nah, saldonya udah ada 3 juta. Jadi, buat mengejar 10 juta, jadi aku masukin nih saldo tabungan per akhir bulan kemarin 3 juta. Jadi, targetnya diisi aja 3 juta. Aktualnya juga langsung kita input 3 juta nanti di sini. Di awal kita langsung masukin tabungan saat ini 3 juta. Ini ada keterangannya ya, saldo tabungan terakhir. Jadi nanti begitu udah selesai nih bulan Juli total 5 juta. Begitu rekap lagi teman-teman tinggal masukin lagi saving tabungan saat ini misalnya 4 juta gitu. Jadi kalau tabungan bisa berkesinambungan gitu. Nah, terus aku mau jelasin lagi ini monthly reflection ya. Monthly reflection ini dia akan berubah sesuai dengan kondisi keuangan kita. Contoh di sini bulan ini agak challenging ya Gauri, pemasukan belum penuh dan pengeluaran mulai padat. Tenang, evaluasi kecil-kecilan sekarang bisa mencegah masalah lebih besar. Semangat. Tabunganmu juga sudah berjalan baik bulan ini, terus konsisten ya. Dia bilang lebih baik karena nih udah 100%, yang ini 125, ini 20% gitu. Jadi ini akan berubah ya sesuai kondisi keuangan. Nah, terus kita ke atas, ini ada total income. Total income adalah total pendapatan teman-teman selama 1 bulan. Ini ada persentasenya, 88% dari target, dan statusnya itu berarti hampir tercapai. Kok hampir tercapai, emang targetnya berapa? Targetnya tuh 6 juta. Jadi, tapi udah realisasi 5.300.000. Yang ini udah 100%, yang ini 30%. Contoh ya, kalau misalnya si income ini kita tambahin, misalnya ya teman-teman freelance-nya ada transaksi tambahan, misalnya ini kita ganti aja. Income ininya freelance, terus kita masukin 700.000. Di sini berubah jadi 100%. Di sini pun keterangannya menjadi 100% tercapai. Seperti itu. Terus total expense, ini adalah total pengeluaran. Total pengeluaran ini didapat dari mana? Dapat dari sini, budget planner secara total ada 2.340 plus ditambah dengan aktual yang tagihan 3.340. 3.340. Jadi bulan ini tuh kita udah ngeluarin uang 3.340 untuk pengeluaran, tagihan, dan kebutuhan wajib atau lain-lain. Terus saldo kita tuh sisanya 2.310 dan kita tuh progres nabungnya itu udah 3.350. Itu total yang di sini. Total yang bulan sebelumnya plus ditambah tabungan bulan ini. Gitu. Selanjutnya ada grafik pemasukan versus pengeluaran. Ini dia grafik yang masuk. Ada 6 juta, terus pengeluaran kita udah 3.690. Teman-teman jangan bingung di bagian ini, takutnya ada yang bingung ya. 3.690, tapi kok di sini expense-nya 3.340. Kenapa di sini 3.340? Karena kalau yang ada di sini adalah benar-benar total pengeluaran untuk tagihan dan juga budget. Ini untuk makan, transport bulan, nah total itu. Tapi kalau yang ada di sini, dia itu mengurangi juga dengan total tabungan. Ini kan 3.340 dapat dari ini. Terus kita masukin lagi ini dan ini. Totalnya 3.340. Nah, sedangkan sama dengan ini ya. Sedangkan di sini 3.690 itu ditambah ada tabungan yang ini dan yang ini. 3.690 nih. Totalnya di pojok kiri, pojok kanan bawah. Gitu ya. Jadi dia buat
ngasih tahu perbandingan pemasukan bulan ini tuh segini loh, tapi uang yang sudah dikeluarkan untuk tagihan, untuk kebutuhan sehari-hari, dan untuk menabung itu udah 3.690 gitu. Kalau di bar atas ini hanya total pengeluaran dan untuk tabungannya masuk di saving progress. Kemudian ini ada 10 kategori terbesar uangnya habis kemana aja. Ini 10 top kategori. Di sini peringkat pertamanya diisi oleh kos. Biaya kos itu 25%. Terus yang kedua ada makan. Selanjutnya ada keluarga, belanja bulanan, sedekah, dana darurat, skincare, self reward, listrik, liburan, seperti itu. Nah, terus yang terakhir ada budget versus aktual. Budget versus aktual ini adalah budget planner yang udah teman-teman tentuin. Ini ada 3.250.000. Kemudian ada aktualnya udah berapa sih? Aktualnya ada 2.340.000. Nah, ini dia. Jadi apakah masih sesuai on track budget yang teman-teman isi atau dia lebih? Udah seperti itu aja penjelasannya teman-teman. Oh iya, aku mau tambahin takut kelupaan. Untuk mengisi tanggal, teman-teman itu cukup double klik ya. Double klik itu akan muncul kalender. Jadi tinggal diklik aja, dipilih nanti. Gitu. Terus di transaksi juga sama, teman-teman tinggal double klik, pilih tanggalnya, pilih jenis transaksinya, terus pilih kategorinya, isi, selesai. Untuk memulai teman-teman ini bisa diklik semua aja, di blok lalu di delete, hapus, tidak masalah. Di blok lalu delete. Nanti di sini dia akan 0, tapi nggak usah takut karena memang nggak usah khawatir atau panik karena itu memang transaksi di sininya 0, makanya di sini menjadi 0. Jadi kalau di sini sudah diisi itu otomatis akan terisi. Contoh, aku kasih contoh gaji pokok. Nih, udah masuk total income, pemasukan lada 5 juta. Di sini juga aktualnya muncul. Di sini belum terisi karena memang belum ada. Jadi sebelum aku closing, aku mau buat kesimpulan lagi, rangkuman secara keseluruhan. Pertama, ganti namanya, ganti bulan dan tahunnya, kemudian setting kategori income, setting targetnya income, kemudian ke budget, setting kategori budget, setting juga targetnya. Terus ke bill tracker, masukin kategori yang dibutuhkan untuk tagihan, masukin tanggal jatuh temponya, dan masukin settingan targetnya. Di tabungan sama, masukin kategori tabungan dan juga masukin target tabungannya. Setelah itu selesai, cukup tinggal isi tabel transaksi dan tinggal cek nanti dashboardnya. Oke, itu aja penjelasan dari aku. Semoga Kompas Anti Boncos ini bisa membantu teman-teman lebih mengontrol keuangannya dengan baik. Jadi tahu pengeluarannya terbesarnya di mana, bocor-bocornya di mana, biar teman-teman nggak boncos setiap akhir bulan. Aduh, uangnya udah habis, gajian uangnya habis, nggak tahu kemana. Semoga dengan adanya Kompas Anti Boncos, teman-teman jadi tahu uangnya itu kemana aja dan mana bagian yang perlu diperbaiki. Terima kasih sudah membeli Kompas Anti Boncos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.